Tanpa Tuhan kita tidak dapat. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Ini suatu pernyataannya. Without Him we cannot. Without us He will not. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tidak dapat. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Ya, ini kita prinsip yang kita yang kuat untuk kita memahami Tuhan. Ya, kita memahami Tuhan ya. Ya, kenapa? Karena ada orang tanya kan, kalau gitu Pak, kenapa nggak semua orang Kristen sukses? Buktinya nggak semua tuh. Buktinya banyak orang-orang, bahkan pendeta-pendeta mati tuh Pak. Mati muda maksudnya. Ya, sebelum waktunya. Sakit, miskin, bercerai, keluarganya berantakan, hancur, bisnisnya hancur. Apa yang dikerjakan nggak berhasil tuh Pak. Mulai ya, tanpa Dia kita tidak dapat. Itu sederhana. Ya, sederhananya gini, Lord, I cannot, but you can. Coba ya, buktikan ini. Ada Raja Salomo namanya, raja yang paling kaya, paling berhikmat pada zamannya, menulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya, jadi raja yang paling berhikmat pun mengakui, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau dibalik apa? Jikalau Tuhan yang membangun rumah tangga saya, rumah saya, maka saya orang yang berhasil. Tidak sia-sia. Saya orang yang diberkati. Tidak sia-sia. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, yang membentengi kita dari COVID-19 misalnya, dari wabah, dari bencana alam, dari bencana krisis keuangan misalnya, sia-sia. Pengawal berjaga-jaga, suruh mau jagain pakai apa? Sebaliknya apa? Tidak sia-sia ketika saudara dan saya menjadikan Yesus kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu. Di bawah kepaknya kita berlindung, di bawah sayapnya saya berlindung. Saya di dalam Yesus aman. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di dalam Yesus. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Luar biasa. Yesus di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara ditempatkan oleh Yesus bersama-sama duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, ya tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Yesus itu raja segala raja. Tuhan atas segala Tuhan. Semesta alam, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang bersuplai, menyediakan segala yang kita perlukan, segala aspek, memberkati kita. Imam besar agung yang memberkati kita. Sekaligus dia roti hidup bagi kita. Roti hidup yang turun dari sorga. Yaitu Yesus yang membuat kita kenyang, puas, bermanfaat dalam segala hal. Amin. Ya, kita tahu ya, Tuhan senang memberkati kita. Sama-sama katakan, Tuhan senang memberkati saya. Tuhan berkenan memberikan kita kerajaan. Sama-sama katakan, Tuhan berkenan memberikan kepada kita kerajaan. Saya orang yang sangat diberkati, katakan. Sangat disukai,
sangat dikasihi oleh Bapa. Karena Yesus, di dalam Yesus. Dan kita terima semua berkat Tuhan. Kita semua menerima semua keberhasilan baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena saudara mau. Tuhan mau. Tuhan berkenan. Saudara mau. Tuhan sanggup. Dan mau. Sekali lagi, Tuhan kaya. Punya langit di atas langit. Bumi dengan segala isinya. Tuhan mau. Memberikan saudara sukses. Keberhasilan yang baik. Sukses yang baik. Utuh. Berkemenangan dalam segala hal. Dan saudara sudah mendengar. Hanya unmerited favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima. Dan kebaikannya saja. Unmerited favor. Tidak kita upayakan. Tidak kita usahakan. Bukan perform kita. Kita hanya terima. Pasti. Kenapa? Yesus sudah bayar. Sehingga kita dapat berkata, siapa yang layak? Yang bayar, Yesus. Siapa yang menerima? Saya yang dibayarin oleh Yesus. Bayar pakai apa, Pak? Pakai tubuhnya, darahnya. Korbannya. Bebannya di dia. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Gimana, Pak? Saudara penuh kemuliaan, saudara penuh kemuliaan, saudara penuh kemuliaan. Saudara berkata, semuanya pemberian. Yang dimuliakan apa? Siapa? Tuhan. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Semakin terang, semakin jelas. Firman-Nya menerangi hati saudara. Memberikan kepada saudara visi. Mimpi seperti Yusuf itu visi yang dari Tuhan. Mimpi yang dari Tuhan. Mimpi profetik yang dari Tuhan. Kenapa? Akhirnya dia jadi raja. Raja muda di Mesir. Yusuf, anak kesayangan Bapak, dengan jubah warna-warni, dihianati oleh 10 saudara-saudaranya yang menggambarkan hukum Taurat. Yusuf yang menggambarkan Yesus. Dijual sebagai budak kepada orang-orang Ismail. Yesus, ngomong-ngomong, Yesus ketika disalib, dia tidak punya salah, tidak punya dosa. Orang disalib itu hanya 3 kategori. Kalau nggak dia pemberontak, penjahat besar, atau budak yang nggak punya hak hidup. Yesus dijadikan budak. Dicambuk. Sampai habis-habisan. Sama cambuk Romawi. Dimangkoteri, dipukulin. Dianiaya, dipantek di kayu salib, dipaku. Semua menggenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yusuf dijual sebagai budak. Dibuang dulu ke sumur. Direndahkan. Sampai ke tempat yang terendah. Dibeli oleh Potifar. Ditaruh di rumahnya. Tapi Yusuf hanya bersandar. Bergantung, bersandar, rest kepada Tuhan. Dan dia buat menjadi orang yang berhasil di rumah tuannya, Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Dimasukin penjara. Di penjara menjadi orang kesayangan kepala penjara. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan menyertai Yusuf. Dan dia dibuat menjadi orang yang berhasil. Dan saudara, saya jadi ingat apa yang judulnya kan dari buku ini, apa yang disentuh, apa yang dipegang, berhasil. Apa yang kita pegang, berhasil. Apa yang kita sentuh, berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tapi bukan seperti cerita dongeng Yunani ya, Raja Midas. Saudara pernah dengar nggak? Apa yang raja ini sentuh menjadi emas. Apa yang disentuh menjadi emas. Apa yang disentuh menjadi emas. Wah, hebat. Sihir. Wah, luar biasa. Tapi ketika dia menyentuh anaknya, memeluk anaknya, jadi emas. Baru dia sedih. Saudara, Tuhan nggak memberikan kepada kita kesuksesan, keberhasilan, atau berkat yang ditambahkan dengan duka cita. Tidak.
Amsal menulis seperti itu. Dilupakan bahkan Yusuf di penjara bawah tanah oleh rekan sepenjaranya. Juru minum, juru makan. Daripada Raja Firaun. 2 tahun dilupakan. Sampai waktunya genap. Bagaimana Tuhan mengeluarkan Yusuf yang dirantai kakinya, yang diikat di kayu salib seperti Yesus. Menjadi raja. Tiba-tiba aja diangkat seperti itu. Dan ini pengharapan buat saudara dan saya. Saudara dan saya memiliki Immanuel. Juru selamat yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ingat ya, bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki. Itu yang kita miliki. Yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah on off, tidak pernah melupakan kita. Dan kehadiratnya ini yang menarik semua berkat. Kita sudah belajar di mana Yusuf berada, di rumah Potifar. Potifar keluarganya diberkati, dia disuruh ke ladang, tanam ini, tanam itu. Semua tanamannya diberkati, menghasilkan lebih banyak. Dia suruh gali sumur. Semua sumur yang digali oleh Yusuf menghasilkan air. Luar biasa ya hadirat Tuhan. Dan semua orang melihat kemuliaan Tuhan melalui Yusuf. Termanifestasi melalui Yusuf. Sekarang melalui kita, karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Jadi kuncinya hanya hadirat Tuhan. Sama-sama katakan hadirat Tuhan. Sekali lagi, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa, Pak? Tuhan menyertai. Ya, mari kita catat ayat-ayat yang kita renungkan kali ini dalam Kejadian 39 ayat 3 sampai 6, ayat 21. Jadi Kejadian 39 3 sampai 6 ayat 21. Mazmur 127 ayat 1, Mazmur 127 ayat 1, Galatia 5 ayat 4, Galatia 5 ayat 4, ya. Mungkin itu yang kita akan renungkan. Oke, saudara, mari kita mulai ya. Jadi ketika Potifar, kepala pengawal Firaun, jadi mata orang dunia nih ya, mata orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu tentang Yahweh Allah Israel, yang melihat Yusuf, dia lihat Tuhan. Kenapa? Karena selalu berhasil. Terlalu mustahil gitu. Orang lain ada berhasil, ada gagalnya. Yusuf selalu berhasil. Saudara, mau nggak hidup dengan keberhasilan yang seperti itu? Saya mau. Mungkin nggak, Pak? Bukan mungkin lagi, pasti. Kenapa? Karena Yesus di dalam saudara. Hadirat Tuhan di dalam saudara. Terang kemuliaan Tuhan itu di dalam saudara. Dan Tuhan memiliki target seperti itu. Tujuan seperti itu. Untuk apa, Pak? Untuk Tuhan dipermuliakan. Buat apa, Pak? Supaya dunia boleh melihat. Untuk apa, Pak? Supaya orang percaya. Apa yang membuat kamu berhasil? Ada tujuan Tuhan. Kita ulangi lagi ya dalam Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi mata orang dunia melihat ya sekarang ya Yusuf disertai Tuhan. Potifar, kepala pengawal Firaun, bukan orang percaya. Dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil, dia melihat Tuhan. Tuhan membuatnya berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakannya, jadi lihat ya, segala sesuatu apa yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dunia melihat saudara, melihat Tuhan melalui saudara. Sekali lagi ya, dunia melihat Tuhan melalui saudara, kemuliaannya nyata, dunia mengasihi saudara. Potifar mengasihi Yusuf. Dan dia boleh melayani dia. Dan boleh melayani langsung. Ya,
pengawal pribadi, pelayan pribadi. Oh, itu yang paling dekat sama bos. Tapi bosnya tahu bahwa dia lihat Tuhan. Ngeri sebenarnya. Tapi dia lihat berhasil. Ya, termanifestasi penyertaan Tuhan ini. Segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Kepada Yusuf diberikannya. Nah, ini lihat ya, berkat ini akhirnya tercurah. Termanifestasi. Kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi semua pergerakan di rumah Potifar, semua milik Potifar, itu diserahkan kepada Yusuf. Dalam kekuasaan Yusuf. Kecuali istrinya satu. Tante Potifar. 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara lihat, saudara seperti Yusuf. Saudara ada Yesus di dalam saudara. Saudara dan saya di dalam Yesus. Kemanapun kita pergi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Yesus Immanuel menyertai kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita magnet berkat. Membawa berkat seperti Yusuf di rumah Potifar. Di mana ada saudara, semua orang diberkati. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sudah lihat? Yang di rumah, yang di ladang, semuanya diberkati. Saya belum mengalami itu, Pak. Makin menyadari. Saudara, sadari. Sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena itu saya tahu itulah kunci keberhasilan saya. Bahkan membawa berkat kepada semua orang sekeliling saya. Dan saya tahu pasti Tuhan melakukannya melalui saya di dalam Yesus. Upaya manusia bukan. Hanya lembaga Yesus. Percaya, terima aja semua kebenaran. Potifar melihat Yusuf itu magnet berkat. Ia melihat hasil spektakuler di luar kemampuan manusia. Jadi orang kafir penyembah berhala ini melihat apa? Melihat Tuhan. Jadi ya pintar ya. Ayat 6 katakan gini, segala miliknya diserahkannya kepada kuasaan Yusuf. Kenapa Yusuf akhirnya menjadi orang yang sukses, yang berhasil, bajunya bagus lagi, keuangannya diberkati lagi? Karena Potifar, orang dunia ini menyerahkan semua dalam kuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Yusuf ini punya mestika kasih karunia. Ya, di dalam Amsal dikatakan kita ini memiliki mestika kasih karunia. Kemanapun kita berpaling kita berhasil. Kemanapun kita berada kita beruntung. Sebab kita bergantung, trust, percaya, dan menaruh harapnya kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, bergantung, rest, bersandar. Banyak Pak, ya sederhana, saudara pilih sendiri. Rest, bersantung, bersandar, trust, percaya, hope, mengharapkan, hope-nya pasti lagi. LPs, positive expectation of good, itu hope yang dari Tuhan. Hope Tuhan itu pasti, positif, pengharapan yang baik, iman. Kita memiliki good opinion, opini, penilaian yang baik tentang Tuhan. Selalu baik, selalu baik. Oh, begitu doang Pak? Iya, sederhana. Jangan dibuat rumit. Yusuf disertai Tuhan. Apa yang dipegang berhasil. Yusuf, coba betulin itu AC rusak. Yusuf bukan tukang AC. Tapi ketika dipegang sama dia, Tuhan kasih hikmat. Terang. Mata hatinya terang. Tuhan memberikan dia insight, apa tuh? Cakap, untuk pengetahuan dalam segala hal.
Seperti Besaleel, Aholiab di dalam Perjanjian Lama. Diberikan hikmat, diberikan pengetahuan oleh Tuhan untuk membuat perkakas-perkakas bait Allah. Bikin kemah bait Allah. Yang rumit, yang susah. Pekerjaan emas. Kuncinya apa? Tuhan yang menerangi. Karena itu kita bagaimana? Pak, ya minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kok persyarat, Pak? Saudara nggak kenal juga, minta aja iman. Iman Kristus. Jangan rumit-rumit, Pak, saya nggak ngerti. Ya itu aja, terima. Saudara dengar, saudara aminkan. Ya, Yusuf memiliki mustika kasih karunia. Ya, ini yang membuat kita merindukan hasil yang hanya Yesus dapat hasilkan. Nah, ini suatu pernyataan yang kuat juga. Kita merindukan hasil yang Yesus dapat hasilkan. Kalau Yesus dapat hasilkan, sempurna nggak? Sempurna. Demikian juga saudara. Yesus bingung nggak soal akuntansi, soal hukum, soal keuangan, soal keluarga, soal mendidik anak, soal pelayanan, soal matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Yesus bingung nggak? Enggak, saudara. Yesus menciptakan semua dengan firman. Sehingga kita merindukan hasil yang dihasilkan oleh Yesus. Nggak ada sumur-sumur yang kering digali sama oleh Yusuf. Nggak ada tanaman-tanaman yang nggak menghasilkan. Bahkan menghasilkan hasil yang spektakuler yang dikerjakan oleh Yusuf. Ini Yesus. Mendoakan orang sakit sembuh. Seperti yang Yesus hasilkan. Berkhotbah. Ya, orang tidak mendengarkan apa yang saya katakan, tapi apa yang Yesus katakan. Itu spektakuler. Ya, itu yang terjadi di New Creation Church, di gereja Pastor Prince. Ya, amin. Di New Creation Church, minggu demi minggu dia katakan di dalam bab 2 ini. Hari lepas hari, minggu depan minggu. Karena hanya percaya, bergantung, rest, berserah pada kasih karunia Allah, pada kasih karunia Yesus. Dibuat terjadi kesembuhan, perkawinan dipulihkan, hutang-hutang dibebaskan secara supranatural, iblis melarikan diri ketakutan, semangat yang hilang muncul, harapan yang baru muncul, sukacita, damai sejahtera. Hasil-hasil seperti Yesus inginkan melalui Pastor Prince. Jelas ya? Apa kuncinya? Hadirat Tuhan. Hanya unmerited favor, kemurahan yang tidak layak. Hanya kebaikan. Sehingga berkat-berkat itu terjadi. Ya, namun banyak orang juga, ini supaya kita warning ya, menganggap kasih karunia itu klise. Kita udah dengar. Kasih karunia itu begitu murah mungkin. 5 minute grace period. Apa Pak artinya Pak? 5 menit kalau masuk mall, nggak bayar parkir kalau keluar lagi. Di bawah 5 menit. Jadi grace itu kayak murahan. Kasih karunia itu kayak murahan. Atau klise. Wah bagus ya rumahnya. Wah hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia Tuhan. Saya mah nggak ada apa-apanya. Tambah hatinya gue. Banyak kan orang begitu. Kasih karunia itu klise jadinya. Kata-kata klise. Saudara dan saya tidak begitu. Kita pastikan. Kita menerima kasih karunia yang radikal itu mengalir di darah kita. Benar-benar saya bermaksud begitu. Luar dalam. Walaupun masih sedikit, saya tetap percaya. Yesus mau saya sukses, berhasil. Buktinya apa? Buktinya orang-orang datang kepada Pastor Prince. Ketika ditanya, wah sekarang jemaatnya 25.000 ya. Atau 20.000 pada waktu yang menulis buku ini. Hebat ya, gimana nih metodenya, caranya? Seorang hamba Tuhan, pakar kebangunan
gereja, pembangunan gereja maksudnya, bagaimana mungkin teknik-teknik untuk membuat gereja yang besar. Oh, semua hanya kemurahan yang saya tidak layak, hanya kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, saya ngerti. Tapi apa yang kamu lakukan? Jadi orang tahu, mau taunya apa yang dilakukan, apa yang Yusuf lakukan. Tapi kebenarannya tidak ada yang dia lakukan, dia hanya berfokus pada mengamati Yesus, bergantung, bersandar penuh pada kemurahan yang tidak layak dia terima. Sama dengan kita, kalau kita bergantung, bersandar pada kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima, kepada kebaikannya saja, maka kita pasti berhasil. Dengan hasil yang spektakuler. Hasil seperti Yesus. 39 ayat 21. Sebelum masuk sini, saudara, tadi kan saya bilang, Yusuf udah berhasil nih di rumah Potifar. Difitnah sama istri Potifar. Difitnah apa? Yusuf mau memperkosa istri Potifar. Jadi kejahatan berat. Kepala pengawal istana Firaun, istrinya mau diperkosa sama pegawai. Dibuang, nggak pakai diadili lagi, masuk penjara. Langsung, nggak boleh keluar sampai mati. Tetapi apa yang dikatakan ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan hesed, unmerited favor-nya, kemurahan yang tidak layak dia terima. Yesus, tadi kita tahu ya, pribadi Yesus itu unmerited favor kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara, Yusuf menjadi kesayangan, sama. Di rumah Potifar, Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Di penjara, Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kembali lagi, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahi dia kasih karunia, hesed, unmerited favor, kemurahannya. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut kasih setianya. Hesed bahasa aslinya. Hesed, ya, hesed. Sama-sama katakan hesed. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, atau kebenarannya adalah hadiah. Siapa itu semua? Yesus. Apa bedanya? Nggak ada. Bahkan lebih lagi kita dalam perjanjian baru. Yesus sudah mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan kita bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, atau apapun juga yang dapat disebut. Jadi proyek-proyek berhasil, keuangan, perusahaan, masalah keuangan maksudnya terselesaikan, pengembangan bisnis meledak, perusahaan-perusahaan besar menyukai kita, semua yang kita sentuh dengan tangan kita berhasil. Mulai dengan apa, Pak? Saya mau tuh yang kayak gitu. Percaya. Padang. Ketika saudara dikatakan, Yesus itu Immanuel, Pak saudara. Saudara bilang gini, amin Tuhan. Kita Tuhan katakan, saya menyertai engkau. Berjalan di depanmu, menyertaimu terus. Tidak pernah meninggalkan kau, tidak pernah melupakan kau. Amin Tuhan, saya percaya. Amin, saya percaya. So be it. Ketika saudara mendengar, hanya kemurahan, hanya bersandar, hanya bergantung, hanya beristirahat di dada Yesus. Inilah kunci keberhasilan daripada Yusuf. Saudara katakan amin. Kunci kesembuhan, kunci pemulihan keluarga saudara, kunci semuanya, karena Yesus master key dari masalah-masalah kita. Saudara katakan amin. Tanpa Tuhan kita tidak dapat. Tanpa kita Tuhan tidak mau. Ini suatu pernyataannya. Without Him, we cannot. Without us, He will not. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tidak dapat. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Ya, ini kita prinsip
yang kita yang kuat untuk kita memahami Tuhan. Ya, kita memahami Tuhan ya. Ya, kenapa? Karena ada orang tanya kan, kalau gitu Pak, kenapa nggak semua orang Kristen sukses? Buktinya nggak semua tuh. Buktinya banyak orang-orang, bahkan pendeta-pendeta mati tuh Pak. Mati muda maksudnya. Ya, sebelum waktunya. Sakit, miskin, bercerai, keluarganya berantakan, hancur, bisnisnya hancur. Apa yang dikerjakan nggak berhasil tuh Pak. Mulai ya, tanpa dia kita tidak dapat. Itu sederhana. Ya, sederhananya gini, Lord, I cannot, but you can. Coba ya, buktikan ini. Ada Raja Salomo namanya, raja yang paling kaya, paling berhikmat pada zamannya, menulis dalam Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya, jadi raja yang paling berhikmat pun mengakui, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau dibalik apa? Jikalau Tuhan yang membangun rumah tangga saya, rumah saya, maka saya orang yang berhasil. Tidak sia-sia. Saya orang yang diberkati. Tidak sia-sia. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, yang membentengi kita dari COVID-19 misalnya, dari wabah, dari bencana alam, dari bencana krisis keuangan misalnya, sia-sia. Pengawal berjaga-jaga, seorang mau jagain pakai apa? Sebaliknya apa? Tidak sia-sia ketika saudara dan saya menjadikan Yesus kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu. Di bawah kepaknya kita berlindung. Di bawah sayapnya saya berlindung. Saya di dalam Yesus aman. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di dalam Yesus. Dia perisai kita. Sia-sia jika tidak bergantung pada Yesus. Tetapi banyak orang tidak bisa mengatakan, Lord, I cannot, but you can. Apa sih itu Pak? Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Artinya apa? Saya hanya bergantung pada Yesus. Saya tidak sanggup. Ya, makanya kalau mereka tidak mau percaya, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Jatuh dari tempat ketinggian. Karena akhirnya mengandalkan manusia lagi. Mengandalkan daripada kekuatan Raja Salomo ini untuk menjaga kotanya. Atau membangun rumah tangganya, atau menjaga semua. Kan bukankah itu juga yang dia lakukan? Sehingga runtuh. Walaupun dia tahu, firman ditulis melalui dia. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Christ is become of no effect. Saya sudah sampaikan, sudah dengar tuh khotbah saya dalam buku Destined to Reign. Banyak sekali. Lepas dari Kristus hanya karena apa? Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bukan melakukan, baru mengharapkan. Saya mengharapkan kekuatan saya sendiri. Saya menganggapkan perlindungan dengan keuangan saya sendiri. Dengan kepandaian saya. Dengan sekolah saya. Dengan prestasi saya. Lepas dari Kristus. Ya, artinya Kristus is become no effect. Kristus nggak berefek. Kenapa? Jatuh keseret lagi di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena mengharapkan. Bukan mengharapkan Tuhan, tapi mengharapkan diri atau manusia atau benda-benda lain. Atau makhluk lain. Ya, kamu hidup di luar kasih karunia. You are fallen from grace. Jatuh dari ketinggian kasih karunia kepada fallen dari kasih karunia kepada hukum Taurat lagi. Kristus tidak berefek, mengerikan saudara. Orang hidup dengan penuh kegagalan. Jadi kalau orang tanya, Pak, kenapa sih orang Kristen tapi masih begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Hal-hal yang buruk aja. Kristus nggak berefek, saudara. Padahal, tapi kan Tuhan berjanji tidak
pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Dia kan berjanji. Dia Immanuel, selalu menyertai kita. Oh betul. Sekalipun saudara tidak terima, dia gentleman gitu aja. Dia tidak meninggalkan saudara sebenarnya. Dia masih tetap menyertai saudara. Dia masih tetap ada di dalam saudara dan saya. Kita masih ada di dalam Yesus. Tapi kok nggak berefek, Pak? Dia gentleman. Makanya nanti akan kita lihat. Tanpa kita dia tidak mau. Kitanya apa dong bagiannya, Pak? Kitanya mau menerima. Ya. Jadi jangan salah paham, Tuhan masih menyertai kita. Tetapi kalau bergantung pada upaya diri, secara efektif kita jatuh dari kasih karunia ke bawah hukum Taurat. Sekali lagi ya. Jadi Yesus selalu menyertai kita, saudara dan saya. Tetapi ketika orang mengharapkan atau bergantung pada upaya diri, secara efektif menolak kasih karunia atau jatuh dari kasih karunia kepada bawah hukum Taurat itu lagi. Ya, ingat orang Israel minta hukum Taurat ketika mereka disertai dari Mesir sampai Sinai di bawah kepak atau di atas kepak kasih karunia. Dibawa terbang. Tapi mengharapkan apa lagi? Mengharapkan hukum Taurat. Mengharapkan upaya diri mereka. Efektif kembali. Jadi jangan sampai ada Yesus menyertai, tidak pernah melupakan, Immanuel. Tapi bukannya bergantung penuh pada Yesus, tapi mulai bergantung pada upaya diri. Efektif, balik ke dalam hukum Taurat. Apakah Yesusnya pergi? Enggak. Gentleman. Ya, jadi itulah artinya tanpa kita Tuhan tidak mau. Jadi Yesus itu gentleman, terhormat, dia tidak memaksa. Ya, untuk kita menerima kasih karunia dan keberhasilannya. Sekali lagi ya, dia tidak memaksa untuk kita menerima kasih karunia dan keberhasilannya. Tapi dia sabar menanti. Saudara bergantung pada kemurahannya. Nah, kebanyakan orang nunggu sudah tergeletak dulu, udah nggak bisa, atau dokter udah bilang, wah ini nggak sanggup nih, udah nggak ada obatnya nih. Ya, seperti hari-hari ini COVID-19, ya, wah belum ada obatnya, baru gini. Masih bergantung cari Yesus masih bagus. Tapi mulai langsung saya bergantung pada kemurahan Yesus yang tidak layak saya terima. Dia tidak memaksa, tapi dia mau kita mengundang. Maksudnya dia mengundang kita dan kita mau, ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan bilang, marilah kepadaku. Saya jawab, ini aku Tuhan. Amin. Ya, semua yang letih lesu dan beban berat. Jadi bukan letih lesu karena kerja seharian di kantor gitu, letih lesu, aduh, bukan. Tapi letih lesu karena beban berat hukum Taurat. Salib, hukum Taurat itu gambarannya salib. Ya tapi kan Tuhan suruh pikul kita salib. Salib yang Tuhan suruh pikul, disikul oleh Yesus. Makanya di dalam Roma 6 ayat 6, di dalam Galatia 2 ayat 19, kita telah disalib bersama Kristus. Terima. Jangan ngomong sembarangan lagi. Ya tapi Pak, saya mau pikul mah nggak sangat. Ya pikul kuk lah. Yang enak dan ringan, itulah rest. Dan bersandar pada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan, rest kepadamu. Itu yang kita pikul. Aku memberikan kelegaan, rest. Kelegaan tuh rest, istirahat. Datang pada Tuhan. Terima kuknya. Ya bukan capek olahraga ya, bukan capek kerja seharian mungkin ya, tapi berat-berat tuntutan hukum Taurat. Ya, lihat aja salib yang begitu berat. Jadi rest itu adalah apa Pak? Bersandar atau bergantung pada kasih karunia Yesus untuk sukses. Sukses apa Pak? Sukses dalam segala hal. Sukses dalam segala aspek. Kok bisa Pak? Ya lihat, cook yang enak dan ringan. Ya, belajar. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar irama kasih karunia yang tidak memaksa. Lihat ya.
Di dalam bahasa Amplified-nya, learn the unforced rhythm of grace. Belajarlah irama kasih karunia yang tidak memaksa. Dia tidak memaksa. Saudara mau? Berhasil? Sembuh? Sukses? Tanpa susah payah? Saudara mau menerima? Ya terima. Jadi bukan otomatis. Betul, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah melupakan saudara. Tetapi dia tidak memaksa. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kali ini kami boleh mendengar sekali lagi tentang Yusuf yang berhasil dalam segala aspek, segala hal di rumah Potifar, bahkan di liang tutupan, disayangi oleh Potifar, disayangi oleh kepala penjara, berhasil, beruntung apapun yang dia kerjakan, bahkan orang-orang di sekelilingnya, di rumah tuannya, di rumah penjara bahkan menjadi berhasil, beruntung, sukses. Dan kami sudah mengetahui Tuhan bahwa kami tidak lagi mau menganggap remeh hal-hal ini. Kami tidak mau menganggap remeh atau klise kasih karunia. Tetapi kami mau menerima kasih karunia dengan segenap hati kami sepenuhnya. Karena kami tahu kasih karunia dan kemurahan itu adalah Yesus. Kebenaran yang hadiah itu Yesus. Dan kami memiliki kesuksesan, keberhasilan seperti Yesus berhasil. Sukses. Terima kasih Bapak. Kami mau pikul, cook yang enak dan ringan. Percaya kasih karunia, menerima kasih karunia, beristirahat dan bersandar sepenuhnya pada Yesus. Segala puji hormat syukur hanya bagimu ya Tuhan. Dan setiap orang yang mendengar diubahkan secara radikal, diberkati secara radikal. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.